Ya itu hak setiap orang. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik. Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Langsung ya, jawabannya pelan tapi usuk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Itu jawaban Kang Deddy, dimana kemarin memang terjadi itu ya walkout atau apalah namanya di situ, yang dimana karena setiap anggaran itu katanya tidak pernah didiskusikan atau di apalah namanya di situ, sehingga menimbulkan sedikit ketersinggungan atau kemarahan atau apalah begitu ya. Sehingga kemarin pada saat di rapat begitu ya, ada partainya si Onono gitu ya, walkout ya. Tapi yang terjadi sebetulnya memang benar ya. Ini kan sekarang lagi Kang Deddy, bagaimana dana itu memang disalurkan semuanya ke rakyat begitu, untuk pembangunan rumah, untuk memperbaiki saluran sungai. Terjadi kemarin masalah di rakyat diselesaikan. Tapi kok ada juga partai yang di sebelah Onono yang tidak terima begitu ya. Apa namanya, kita saksikan begitu panjang lebar begitu si partai Onono gitu ya. Dan jawaban Kang Deddy itu sudah menjelaskan semuanya lah. Tapi bagaimana sih pendapat dari si partai Onono gitu ya, menanggapi kemarin terjadi, kenapa sih alasannya begitu sehingga terjadi walkout atau keluar atau ngambek atau apalah namanya. Ini menarik untuk kita respon ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bukan hanya fraksi PD Perjuangan yang mempunyai sikap atau meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat atas statementnya yang berkaitan dengan tugas fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem melalui Ibu Tia. Izin pimpinan Tia Fitriani dari fraksi Nasdem. Mangga. Sejauh ini Pak Wagub yang hadir di sini, terus terang kalau ibaratnya kita ini suami istri, kayaknya kita ini nggak baik-baik saja. Karena komunikasi tidak lancar, bahkan baru pertama kali selama periode saya ketiga ini di DPRD Provinsi Jawa Barat, baru merasakan bahwa tidak ada hubungan yang harmonis, sehingga kami ini sehingga sulit untuk menginformasikan keadaan di Dapil. Jadi ini juga mohon pimpinan difasilitasinya jangan sampai hanya unsur pimpinan saja. Karena kalau hanya unsur pimpinan, kami tidak bisa menyuarakan. Jadi mohon bisa difasilitasi bertemu dengan gubernur, tapi jangan juga kami harus mendatangi rumah beliau. Kita bertemu di sini saja pimpinan, di lembaga DPRD, di gedung DPRD, rumah rakyat, rumah aspirasi, tempat yang kita disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. Itu saja, cocok tuh, alhamdulillah. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Tia, usulannya sangat top sekali. Insya Allah Bu Tia, kita akan agendakan dan melibatkan para pimpinan fraksi semuanya. Nanti di Banmus kita akan agendakan dan kita sepakati tanggalnya berikutnya. Terima kasih atas masukannya dan juga apa yang akan kita tindak lanjuti ke depan. Setelah rapat paripurna, DPRD langsung melaksanakan rapat badan musyawarah untuk menyusun agenda kegiatan. Dipimpin oleh Pak Iwan, Wakil Ketua dari fraksi PKS, didampingi oleh Pak Iswara, Wakil Ketua dari fraksi Partai Golkar, dan juga saya. Dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat. Kesimpulannya, kami semua sepakat untuk tidak mengagendakan pembahasan raperda yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat sebelum Gubernur Jawa Barat memberikan klarifikasinya atas pernyataan pada saat musrenbang di Kabupaten Cirebon. Kesimpulannya, sikap ini merupakan sikap lembaga.
sikap seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat. Bukan sikap orang per orang, bukan sikap fraksi per fraksi, tapi ini keseluruhan bicara DPRD sebagai lembaga. Maka kita berharap tanggal 21 Mei 2025 ada rapat paripurna di mana kita sudah menyampaikan kepada gubernur melalui tim anggaran pemerintah daerah untuk dapat hadir dan langsung memberikan klarifikasinya. Setelah klarifikasi, kami pastikan langsung kita susun agenda pembahasan, kita susun kegiatan-kegiatan yang intinya membangun Jawa Barat tidak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri, tapi juga bersama-sama dengan DPRD. Dan itu merupakan amanah dari undang-undang yang mengatur terkait dengan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi terwujudnya visi misi programnya Gubernur Jawa Barat. Hatur nuhun. Kalau memang apa yang diharapkan oleh yang tadi gitu sebetulnya berlaku selama ini, seharusnya apa yang diselesaikan Kang Deddy sekarang itu tidak jadi masalah begitu ya, karena kan sudah selesai setiap pembangunan, setiap perencanaan, setiap wacana, setiap apalah namanya di situ ke Jawa Barat begitu. Tapi sampai dengan sekian tahun begitu ya, sekian tahun ini kok masalah kecil saja, masalah banjir masih terjadi begitu. Ya, penyelesaian yang masalah yang diselesaikan hari ini oleh Kang Deddy kok tidak diselesaikan sebelum-belumnya begitu ya. Artinya bahwa cara yang mau dimauin oleh para anggota-anggota di Onono gitu ya, itu yang selama ini tidak efektif begitu. Sehingga masalah yang menjadi dasar masalah masyarakat tidak terselesaikan. Dan dia ingin menggunakan itu lagi, ngajak ngobrol apa segala macam sama Kang Deddy. Apakah Anda siap begitu, wahai warga Jawa Barat? Dan apakah Anda setuju sekarang ya? Mana sih yang lebih baik? Silahkan tulis di kolom komentar dan caranya wakil-wakil kita begitu dengan caranya Kang Deddy sekarang. Yuk kita ramein kolom komentar bagaimana sih si Ono-Ono gitu ya terjadi begitu. Dan lebih menarik sebetulnya setelah terjadi walkout atau apalah namanya di situ, sebentar yuk kita dengarkan pernyataan dari salah satu yang ngajak-ngajak kemarin ngambekan begitu ya. Ini dia. Baik perundang-undangan juga harus dilibatkan. Berarti jangan dilecehkan. Nah, kami fraksi PD Perjuangan walkout demi kehormatan DPRD, lembaga DPRD, bukan fraksi, bukan kehormatan fraksi. Merasa prihatin lah DPRD direndahkan, dilecehkan. Tapi ke anggota DPRD atau ke lembaga DPRD-nya bahwa gubernur sudah menyatakan bahwa tidak perlu lagi rapat dengan DPRD waktu di Aftesi atau dan kedua waktu di Musrembang apa bang? Iya sama. Jadi keberadaan kita ini sebenarnya satu kesatuan dengan legislatif sama eksekutif. Harusnya saling menunjang, saling memperkuat. Tapi bukan saling mentiadakan. Ya, kami ini udah terlegitimasi 120 orang ini kan mewakili rakyat Jawa Barat. Ya. Nah, jadi kami perlu berbuat dan ini perlu saya kepimpinan untuk mengadakan interpelasi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Jadi kami membela DPRD bukan fraksi. Ya. Tapi solidaritas kami bagaimanapun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain. Ya. Jadi fraksi PD Perjuangan yang kami ingin keluar untuk memperbaiki suasana hubungan, ya karena kita tidak bisa saling lepas. Baca perundang-undangannya. Pak, ini setelah ini mungkin ada langkah lanjut atau mungkin menyampaikan hak interpelasi atau hak khusus untuk Pak Gubernur atau gimana? Kalau untuk langkah itu belum kita putuskan, tapi pada prinsipnya begini, ya ini kan pemimpin. Negara ini dibangunkan pakai konsep berpolitiknya kan trias politika. Ada lembaga legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Acara membicarakan musyawarah tentang rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat, di situ dihadiri sekian banyak orang, sekian banyak tokoh. Nah, ucapannya itu mendiskreditkan, bahkan kalau saya bilang bisa melecehkan, lembaga yang dilecehkan.
Kalau lembaga dilecehkan, otomatis anggota juga dilecehkan. Nah, dia merasa dia sebagai eksekutif bisa berjalan sendiri menjalankan pemerintahan. Nggak bisa. Kalau misalnya dia berpikiran bisa menjalankan sendiri pemerintahan ini, ya silakan. APBD-nya dia urus sendiri, raperdanya buat sendiri, jangan dibicarakan ke DPRD. Kenapa? 9 hari loh. Seolah-olah pernyataan dia itu benar gitu loh. Nah, DPRD nggak bisa diam, ini lembaga. Negara ini dibangun dengan konsep demokrasi. Nggak bisa, nggak ada yang bisa berjalan dengan sendiri. Nah, kita fraksi PD Perjuangan, saya juga berharap harusnya lembaga DPRD, semua fraksi, minta klarifikasi dari gubernur. Apa maksud tujuan omongannya dia itu? Kalau dia merasa bilang dia tidak perlu berbicara dengan anggota DPR, nggak usah bahas raperda di sini. Buat aja raperdanya sendiri. Gitu. Ini tidak persoalan apa programnya dia, apa yang tidak ada. Ini terkait aturan. Ini terkait lembaga hukum. Dan dia mau ngapain kebijakannya terserah. Kalau satu kesatuan ya harus saling dukung mendukung ya, saling bukan saling menjatuhkan seharusnya ya gitu. Tapi kurang lengkap sebetulnya kalau kita tidak mendengarkan tuh ya. Bagaimana sih pernyataan dari warga Jawa Barat menanggapi video ini? Ini ada videonya. Diundang tak mau datang, ingin dihargai. Well, keun buat nama apa? Kira-kira anggaran untuk Pak Rugu potong potongan lah anggaran untuk Pak Rugu. Well, mantap papaing. 14 cm. Kurang tebal. Tolong dipertebal lagi biar tebalnya sama dengan wajah DPR. Wajah DPR tebalnya mencapai 25 cm. Makanya mereka tidak tahu malu, kuat dan tahan lama walaupun banyak rakyat yang menyuruh mundur, tapi mereka tetap tegar membela uang. Maksud saya membela rakyat. Terjadinya walkout yang dilakukan oleh fraksi PDIP Perjuangan. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Untuk rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Salam para netizen, kita kembali lagi. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat. Kita kemarin menyaksikan tentang peristiwa yang cukup menghebohkan, yaitu sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. Salah satu yang menarik kita cermati adalah terjadinya walkout yang dilakukan oleh fraksi PDIP Perjuangan. Mereka kecewa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang dianggap telah melecehkan institusi legislatif tingkat daerah yaitu DPRD Jawa Barat. Sayang pada saat sidang paripurna itu tidak terjadi perdebatan yang sangat sengit, melainkan hanya diakhiri dengan walkout. Terlepas dari itu semua, kita sebagai warga masyarakat Jawa Barat menghormati dan menghargai forum demokrasi. Namun tetap kita harus konsisten mengawal dan memonitoring siapapun mereka, baik dia pejabat eksekutif yang dipimpin oleh gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, serta seluruh jajarannya yang di bawah komando eksekutif Kang Deddy Mulyadi. Pun sama, kita harus terus melakukan monitor para legislatif kita dari berbagai partai. Karena pada umumnya sering mereka itu memberikan apresiasi dan memberikan hal yang kadang itu lebih mementingkan pada kelompoknya atau mementingkan pada komunitasnya atau mementingkan kepada konstituennya. Sementara ketika mereka sudah menjadi anggota legislatif, seyogyanya tanpa melihat mereka berlatar belakang dari partai bendera manapun, melainkan mereka adalah wakil rakyat
yang menjadi wakil masyarakat. Apapun yang terjadi, karena mereka saat ketika menerima berbagai fasilitas dan tunjangan itu adalah bersumber dari seluruh rakyat warga masyarakat, tidak bersumber dari rakyat konstituen atau komunitas tertentu, melainkan seluruh rakyat yang ada di Indonesia berdomisili di masing-masing daerah. Maka penting kita mencermati setiap gerak langkah yang dilakukan oleh para politisi kita, para birokrat kita, para pejabat kita. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Hapunten Bapak, kuawi disetit Bapak, hapunten bisa beli kiram sopan Bapak. Ta mahono dangukeun. Mending Bapak aing nyariosna kitu. Ceunah cek mahono eksekutif jeung legislatif kudu bersinergi. Eta kan buktina kitu. Pun Bapak nyariosna. Jadi tujuan-tujuan Mang Ono dan kawan-kawan teh nyinyir sebatas nyinyir gitu. Sok renungi Mang Ono sareng sanesna dengan sanesna. Urang teh ngawakilan saha atuh? Calik teh ngawakilan saha? Kapungkur ngemis-ngemis nungkeun suara. Siga barang main gitu ka rakyat teh. Ayeuna geus dibere kursi ku rakyat teh cing di luhur. Nila legeg loba legeg atas nama rakyat, atas nama rakyat. Lain atas nama partai, atas nama pribadi, maraneh mah. Geus eureun ulah loba nyinyir, ulah loba beberewekan atuh jadi dewan-dewan teh. Jadi we rakyat teh tersep maraneh teh heuh da nyinyirna tersep akal gitu. Nah kita pada disalah, buka kesalahanana. Dia macan pukul tangkap salang, beberwekan di medsos. Ngomong seolah-olah tanda kutip Bapak aing salah gitu. Si dari wasa atuh, marane jadi dewan teh, dipilih ku rakyat teh. Dipipi pare pika sebeleun marane mah. Digaji ku rakyat, ngawilan rakyat, tapi rakyat sarenang kumana digebesan wae. Sok renungi, mana garawe teh keur ngabelan saha ngabelan rakyat, sok dukung Bapak aing. Dukung. Mau salah toel. Salah toel, lain beberapa di medsos. Suga dak bolon. Koplok. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Mudah-mudahan videonya bisa memberikan fakta begitu ya, bahwa inilah wakil-wakil kita ya. Biar selalu dihormati, selalu dihargai, selalu dimanja-manjain begitu ya. Sehingga kalau ada orang beraksi terus menyelesaikan permasalahan yang selama ini mereka tidak bisa selesaikan begitu ya. Biar tidak ada lah gitu ya orang-orang seperti itu begitu kan. Apa yang dilakukan Dedi sekarang ini kan harus ada persetujuan dulu, harus ada rapat dulu. Sedangkan selama ini kan tidak ada satupun yang bisa diselesaikan masalah Jawa Barat begitu. Ada yang lucu kemarin 3 bulan menjabat gubernur kok pengangguran masih begitu ya. Sedangkan kerjanya dia juga. Apa sih yang menjadi visi-visi? Apa sih kemarin yang menjadi janji-janji kepada masyarakat? Selesaikan dong, tunaikan. Paling salah satu mungkin saya akan memberikan lapangan pekerjaan, paling itu ya. Tapi buktinya mana begitu ya. Tapi itulah yang terjadi ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.